Yang mau saya bagikan di video kali ini adalah sempat kepikiran gitu, dimana lagi mikir malam-malam sepertinya akan sangat penting kalau misalkan satu orang itu punya satu kamera di seumur hidupnya. Ini kamera fisik ya, bukan kamera action cam atau kamera HP gitu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena menurut saya satu momen yang kalian tangkap menggunakan kamera fisik itu akan menjadi momen yang sangat spesial gitu. Oke, pasti mungkin banyak dari kalian yang bilang, kan udah ada HP ya, kan HP lebih praktis, HP lebih simple, tinggal keluarin, jepret, udah deh jadi. Momen yang kalian pingin tangkep udah ada di handphone kalian dengan desain yang lebih tipis, yang lebih simple, dan kenapa harus bawa kamera? Ya oke, itu pendapat kalian boleh aja menerima bahwa sebenarnya memang menggunakan HP lebih simple, lebih cepat gitu ya, nggak ada lagi kayak buffer time atau mungkin kalian kayak semacam keberatan bawanya karena emang kebanyakan kamera-kamera yang fisik itu beratnya lumayan gitu ya, apalagi bodinya tambah dengan lensanya gitu ya. Tapi yang mau saya bahas ini adalah ada nilai plusnya kalau misalkan kalian bawa kamera secara fisik, apalagi untuk ngeabadikan momen spesial kalian. So basically ya pasti kita akan ngebahas teknis ya, dimana memang sensor kamera bisa dibilang lebih besar dibandingkan dengan sensor kamera pada HP gitu ya. Jelas itu mempengaruhi satu nilai, yaitu gambarnya akan lebih tajam, gambarnya akan lebih clear, kemudian low light lebih oke, terus bokehnya natural. Meskipun memang banyak sekali HP-HP zaman sekarang yang bisa dibilang juga mempunyai teknologi dan juga fitur yang hampir serupa, tapi memang menurut saya pribadi bahwa teknologi yang ada di HP masih belum bisa mengalahkan teknologi yang ada di kamera, khususnya untuk nge-capture gambar atau momen gitu. Dan kalau misalkan mau disimpan untuk waktu yang cukup lama gitu kayak masih oke banget, karena kalau kalian print, kalian cetak itu juga detailnya masih bagus. Kalau kita berbicara teknis, jelas sensor kamera lebih oke dibandingkan dengan sensor yang ada di smartphone. Tapi yang sebenarnya mau tak omongin adalah bukan kepada teknisnya gitu ya, tapi adalah kepada bagaimana kita bisa menghargai sebuah momen. Ketika kalian menggunakan kamera fisik, kalian tuh belajar untuk menghargai sebuah momen dengan sangat baik. Maksudnya adalah kalau misalkan kalian pingin ngejepret satu momen, entah tuh momen wisuda kalian, momen pernikahan, kayak nikah enggak ya, istri kalian melahirkan, kalian mau foto orang tua kalian, misalkan kayak begitu, kalian akan memperhatikan, akan lebih serius memperhatikan komposisi, warna, cahaya, angle. Kalau kita konteksnya pakai HP kan tinggal ambil kemudian terus foto, udah selesai gitu ya. Tidak ada usaha kalian untuk benar-benar mempelajari satu momen itu dengan baik dan kemudian kalian mempelajari angle-nya, komposisinya. Kayaknya angle-nya lebih baik di arah sini, mungkin lebih baik kalau cahayanya kita modifikasi seperti apa, dan kita benar-benar serius untuk nge-develop satu momen yang ingin kita abadikan, apalagi kalian pingin kenang kayak gitu. Jadi kayak ada semacam effort ketika kalian mau ngatur sebuah momen gitu. Jadi dimana kita bisa melihat bahwa kalian benar-benar menghargai momen itu, menghargai dengan cara kalian mengatur sedemikian rupa effort kalian pada sebuah komposisi lighting, kemudian pakai sudut angle yang benar-benar bagus dan oke kayak begitu. Dan kalau kalian menggunakan kamera itu dengan effort yang cukup tinggi, kemudian kalian mendapatkan hasil yang bagus, itu rasanya pasti puas banget. Nah kalau mau lebih effort lagi, kalian bisa pakai namanya kamera analog atau kamera film. Nah itu lebih effort lagi. Kenapa? Karena kamera analog atau kamera film itu biasanya mereka pakai satu roll gitu ya untuk menyimpan foto-foto mereka. Dibandingkan dengan kamera kita zaman sekarang, kamera digital, ya kita tinggal beli memory card, lalu mau sebesar apa memory card kita, 128 GB, 64 GB, kalian tinggal jepret bisa menghasilkan 2000 foto bahkan. Nah sedangkan kalau kamera film hanya 36 foto. Bayangkan kalau misalkan kalian
salah aja satu foto, itu rasanya kayak kebuang satu slot foto kalian. Jadi kalian kayak benar-benar menghargai, kalian mau motret satu foto aja tuh harus benar-benar effort gitu. Jangan sampai dia benar-benar kebuang, karena kan kalau kalian seandainya motret terus kemudian salah gitu ya, mungkin entah salah teknik cahayanya atau mungkin angle yang nggak bagus, kalian nggak bisa hapus, dia udah kecetak di rollnya itu 30 sampai 36, biasanya 36 foto biasanya. Bahkan ada alatnya lagi untuk kalian bisa ngukur cahayanya gitu ya, namanya light meter atau exposure meter gitu. Jadi kayak ketika kalian mau ngejepret pakai kamera film atau kamera analog supaya cahayanya nggak keterangan gitu. Jadi karena ada satu alat yang namanya light meter. Alasan-alasan lainnya kenapa kamera itu jadi sebuah hal yang baik untuk kalian mengabadikan momen adalah, jadi ya intinya adalah sebenarnya kalian melihat atau memandang sebuah momen tuh dengan lebih serius, dengan lebih baik gitu ya. Jadi dengan cara pandang yang berbeda. Dan setiap orang tuh biasanya melihat sebuah foto itu berdasarkan momennya. Dimana momennya bahagia, mereka juga yang melihatnya akan bahagia. Kalau misalkan fotonya juga momennya sedih, mereka akan juga merasakan kesedihannya. Dan minusnya kalau di HP kan nggak ada pengaturan shutter speed, ISO, aperture. Mungkin ada di HP-HP yang bisa dibilang yang cukup mahal gitu ya. Mungkin ada settingan itu, tapi juga masih terbatas, nggak seperti kamera profesional atau kamera fisik gitu ya. Nah, di banyak situasi sosial bahwa kalau kita menggunakan kamera fisik itu kita kesannya kita mendokumentasikan dengan sangat serius gitu. Dan itu jadi sebuah pertanda bahwa momen yang kalian ambil menggunakan kamera itu benar-benar momen yang serius, momen yang berharga dibandingkan dengan kita menggunakan HP yang tinggal ambil, jepret, ya udah, yaitu kita nggak benar-benar mikirin gimana komposisi dan juga teknisnya gitu. Saya sempat lihat ada di Instagram, ada bapak-bapak dan juga seorang anaknya gitu ya, dia kemana-mana jalan-jalan selalu bawa kamera. Dan ketika dia mau foto makanan, simple foto makanan, dia foto, dia benar-benar mikirin kayak lightingnya mau diapain, posisinya di mana supaya hasil makanan itu bisa lebih baik. Bahkan kayak sesimpel mereka jalan-jalan, mereka foto, lightingnya mereka atur juga. Dan ketika kalian melihat fotonya itu benar-benar proper, itu kan kayak ada rasa rasa yang bahagia, rasa yang senang, puas kayak begitu. Dan saya sih berharap kalian merasakan hal yang sama gitu ya. Dan itu yang jadi nyambung dengan apa yang saya obrolin di awal, bahwa dokumentasinya tuh lebih serius. Terus kemudian kalian juga memperhatikan komposisinya, fotonya dengan sangat baik sehingga hasilnya pun juga bagus. Hal yang dipikirkan dengan baik itu akan menghasilkan hal yang baik juga. Nah, biasanya ada nilai emosional di sebuah kamera yang kalian pakai ketika kalian memotret seseorang atau sosok yang bisa dibilang punya pengaruh gitu. Misalkan kalian pernah motret Presiden Indonesia gitu ya, kalian bisa banggain bahwa ini kamera pernah motret Presiden Soekarno, enggak, kejauhan kayaknya, Soeharto atau B.J. Habibie, masih kejauhan juga, Megawati deh kayak gitu ya. Atau kamera ini jadi saksi perjalanan cinta hidup kakek dan nenek kayak gitu. Jadi kayak ada nilai emosionalnya, ada nilai yang berharga dari kamera itu, di mana memang kamera ini menangkap momen ketika mereka sedang dari pacaran, kemudian bahkan sebelum pacaran, kemudian pacaran, menikah, dan akhirnya sampai menua bersama. Padahal kan tugasnya kamera sangat simpel ya, dia hanya kayak menangkap momen doang gitu ya. Sedangkan kalau HP itu lebih dianggap sebagai alat untuk komunikasi. Ya, HP sangat hebat, HP sangat praktis. Bisa saya akui HP juga sangat keren, oke gitu ya. Tapi kamera nggak cuma soal kualitas gitu ya. Kamera tuh membawa kayak niat, pengalaman, fokus, nilai-nilai emosional, dan hal-hal yang berharga ketika kalian mengabadikan sebuah momen gitu. Jadi menurut saya sampai sekarang pun nggak ada yang bisa menggantikan si kamera fisik ini, apalagi si HP. Tapi yang saya paparkan ini adalah hanya opini pribadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa bahwa HP lebih canggih, HP lebih keren dibanding kamera, silakan. Itu opini kalian, bisa kalian drop aja di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Jadi
Itu aja video kali ini, semoga dapat insight lah ya dengan apa yang saya bagikan, apa yang sempat saya pikirin tengah malam gitu ya. Dan kita berjumpa di video-video saya berikutnya.